Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Sosiologi Politik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu masyarakat sipil. Apa itu masyarakat sipil? Mungkin kita sudah sering mendengar istilah sipil, ya. Kalau di perkuliahan, ya, di universitas kita selalu berjumpa dengan Fakultas Teknik Sipil atau jurusan Teknik Sipil. Nah, sipil itu apa? Masyarakat sipil itu apa? Mari kita lihat, ya. Sudah tampak slide-nya. Nah, pembahasan tentang masyarakat sipil itu selalu diawali dengan membahas tentang kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya. Kehidupan masyarakat yang normal atau kehidupan masyarakat yang baik, masyarakat merupakan sebuah ruang publik. Apa itu ruang publik? Ruang publik adalah sebuah ruang di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk tampil, untuk hadir, dan untuk mengekspresikan diri. Ya. Jadi ruang publik adalah ruang bersama. Ruang milik bersama di mana semua orang punya kesempatan yang sama. Siapa semua orang itu? Adalah anggota masyarakat. Ya, mengapa konsep ruang publik itu penting? Ya? Karena setiap masyarakat pasti terdiri dari kelompok yang berbeda-beda. Ya, bahkan masyarakat paling sederhana sekalipun, ya pasti ada kelompok yang berbeda-beda. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Tidak mungkin ada masyarakat yang isinya laki-laki semua atau perempuan semua. Nah, kemudian ada tua, ada muda, ada anak-anak. Ya, sama. Masyarakat yang normal, masyarakat yang baik itu pasti ada orang tuanya, ada yang muda, dan ada yang anak-anak. Nah, eh, itu kalau kita anggap yang paling homogen, ya, sesuatu yang ya mungkin agak simulatif, ya dalam arti secara teori saja. Kalau di dunia nyata kehidupan masyarakat pasti lebih kompleks dari itu. Ya, selain ada laki-laki perempuan, ada tua muda, anak-anak, pasti ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan menengah, ada yang berpendidikan rendah. Lalu ada yang agamanya berbeda-beda. Ada mungkin yang sukunya juga berbeda-beda. Atau bahkan aliran politiknya berbeda-beda. Ya, dan juga pasti profesinya atau lapangan pekerjaannya juga berbeda-beda. Nah, dalam konteks itu, masyarakat yang sehat memerlukan ruang di mana setiap orang punya hak dan kesempatan untuk tampil apa adanya. Ya, sesuai dengan identitas mereka masing-masing. Tidak mungkin dalam masyarakat itu untuk menjadi baik-baik saja, masyarakat menjadi tetap sehat ketika yang boleh tampil, ya tampil itu artinya ya menampilkan diri dalam kehidupan, itu hanya yang tua saja, yang muda tidak boleh atau dibatasi. Atau orang yang kaya saja, sementara yang tidak kaya harus dibatasi. Demikian juga apabila hak khusus itu diberikan pada kelompok manapun, ya termasuk aliran tertentu,
kelompok agama tertentu, misalnya ya, sebuah kelompok agama mayoritas itu boleh menyelenggarakan perayaan keagamaan, eee, secara terbuka, ya katakanlah di lapangan, di alun-alun. Sementara kelompok agama minoritas tidak boleh. Nah, itu merupakan gejala sebuah masyarakat yang tidak sehat. Karena, terjadi ketidakseimbangan atau terjadi diskriminasi di ruang publik, ya. Ruang publiknya tidak benar-benar menjadi publik, tidak benar-benar terbuka, tetapi terjadi diskriminasi. Nah, kalau sudah terjadi diskriminasi berarti masyarakatnya tidak sehat. Kalau masyarakat tidak sehat, bisa dipastikan orang-orang yang hidup di dalam masyarakat tersebut tidak sehat juga. Baik yang sudah dewasa ya, mereka pasti akan, mengalami ketidakseimbangan psikologis. Baik kelompok yang terdiskriminasi, ya pasti akan tertekan karena haknya dibatasi, sementara kelompok yang melakukan diskriminasi, ya kelompok yang diuntungkan, tentu juga tidak sehat karena, ada aspek yang berlebihan. Ya, ada kekuasaan yang berlebihan, ada dominasi yang berlebihan, ya sehingga, akan timbul kesombongan atau tampil dalam sikap kesombongan. Karena dia merendahkan kelompok lain, mendiskriminasikan kelompok lain. Ya, jadi mengapa ruang publik atau masyarakat itu harus terbuka, harus adil, karena masyarakat yang terbuka itulah masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat akan memberi kesempatan kepada warga masyarakat menjadi manusia-manusia yang sehat. Sementara masyarakat yang tidak sehat karena adanya diskriminasi, karena adanya dominasi dari kelompok tertentu, itu akan menyebabkan anggota masyarakatnya juga tidak sehat. Baik yang menjadi korban dari diskriminasi maupun yang melakukan diskriminasi. Ya, oleh karena itu, para tokoh masyarakat, para ilmuwan, para orang-orang pinter, kemudian menjadikan ruang publik atau keterbukaan ruang publik, kesehatan masyarakat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Supaya masyarakatnya sehat, supaya generasi mudanya sehat, supaya anak-anak yang tumbuh di dalam masyarakat itu sehat, dan nantinya mereka akan berkembang menjadi masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat punya kesempatan untuk berkembang, tumbuh, dan bertahan lama. Sementara masyarakat yang tidak sehat akan rentan kepada permusuhan, akan rentan kepada konflik, dan kalau sudah konflik, menjadi konflik yang tidak terkendali, konflik penuh kekerasan, akhirnya masyarakat itu akan sebuah masyarakat akan terluka. Kalau terlukanya parah, masyarakat itu akan sakit. Nah, kalau sudah sakit, bisa masyarakat itu mati. Ya, sejarah menunjukkan ada masyarakat yang usianya sudah sangat tua dan tetap bertahan, ada masyarakat yang tua tetapi sakit-sakitan, ya, berkembang, mengecil, nggak membesar-membesar, ya. Sementara ada masyarakat yang sempat hidup, kemudian hilang, punah, dan sekarang sudah kita tidak menemukan lagi. Ya, itu adalah disebabkan oleh kesehatan sebuah masyarakat. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan masyarakat itu bisa sehat dan apa yang menyebabkan masyarakat itu tidak sehat? Ini adalah salah satu topik kajian yang kaya, yang menjadi eee, studi atau perhatian banyak kalangan, terutama para ilmuwan sosial ya, yang kemudian memunculkan istilah
masyarakat sipil. Apa itu masyarakat sipil? Ya, di dalam masyarakat itu ada satu kelompok yang disebut sebagai masyarakat sipil, yaitu kelompok-kelompok yang kehidupannya, yang orientasinya berbasis sistem nilai. Ya. Apa itu berbasis sistem nilai? Masyarakat, ada kelompok-kelompok di masyarakat yang hidupnya itu didasarkan kepada nilai masing-masing. Ya, baik itu nilai yang bersifat agama dan ada nilai yang bersifat budaya. Ada kelompok-kelompok yang tidak saling mempengaruhi, ya, saling berinteraksi, tetapi masing-masing mengikuti atau memperjuangkan nilai-nilai yang sifatnya kultural atau keagamaan, yang berorientasi kepada sesuatu yang sifatnya normatif. Ya, misalnya ada LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat itu ada yang sifatnya formal ya, kalau di masyarakat modern, terkait dengan demokrasi, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan hak-hak anak, hak-hak perempuan, ya. Ada banyak organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai normatif bagi kehidupan masyarakat. Sementara kalau di masyarakat yang lebih tradisional misalnya atau juga yang modern juga ada, kita mengenal namanya paguyuban. Kelompok-kelompok masyarakat yang berkembang berdasarkan nilai yang mereka anut, ya. Paguyuban itu ada yang basisnya agama, ada ya, yang kita kenal kelompok-kelompok keagamaan tertentu, kelompok pengajian atau kelompok studi agama, atau kelompok yang berdasarkan kekeluargaan. Ada trah ya kalau bahasa Jawa itu trah, eee, famili ya, bani, ada istilah trah, ada istilah bani, sebuah kelompok yang didasarkan pada kesamaan keturunan. Jadi ada tokoh di masa lalu, misalnya Pangeran Diponegoro, ya, atau siapa lagi, Panglima Sudirman. Ya, tokoh-tokoh hebat di masa lalu itu kemudian menginspirasi putra-putranya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, ya, keturunan mereka untuk bersatu membentuk paguyuban melestarikan jasa nenek moyangnya. Nah, itu yang disebut sebagai trah atau bani atau asosiasi kelompok kekeluargaan. Tetapi ada juga paguyuban itu yang sifatnya berbasis hobi, ya. Paguyuban sepeda ontel ya, paguyuban bersepeda. Itu ada kelompok yang setiap Sabtu pagi atau Minggu pagi berkumpul, kemudian mengayuh sepeda ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat kuliner ya. Kemudian mereka berdiskusi tentang berbagai hal. Nah, ikatan itu mereka menjadi anggota sepeda ontel itu namanya paguyuban, berbasis nilai, berbasis kesetaraan. Mereka suka itu, kemudian mereka berkumpul membentuk kesepakatan. Ada lagi hobi paguyuban mancing, ya, kelompok orang yang suka mancing berkumpul membentuk satu paguyuban. Ada hobi otomotif ya, eee, motor, mobil baik yang lama maupun yang baru. Nah, lalu ada yang bentuk yang lebih besar, ada ormas ya, ormas-ormas berbasis keagamaan, ya, ada ormas-ormas yang berbasis sosial. Ya. Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang lebih besar dari paguyuban dan biasanya formal. Ada kantornya, ya, ada markasnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada alamatnya, punya kop surat, punya logo dan lain-lain. Sifatnya formal. Kalau paguyuban itu ya biasanya tidak formal. Ada namanya, ya kadang-kala ada namanya, kadang-kala tidak. Eee
kadangkala ada ketua resmi, kadangkala ya asal jalan saja, tapi biasanya jarang paguyuban itu punya ADART misalnya ya, punya, program tahunan yang berbasis anggaran, itu jarang. Tapi kalau ormas, ya organisasi kemasyarakatan atau LSM, itu biasanya agak formal. Ada kepengurusan, ada alamat, ada kop surat, ada logo, kemudian ada donornya, ada mungkin iuran anggota, program, dan lain-lain. Nah, tetapi intinya masyarakat sipil itu adalah kelompok-kelompok di masyarakat yang bergerak atau berdinamika berdasarkan nilai-nilai normatif yang sifatnya setara, saling menghargai, ya. Antara paguyuban sepeda ontel ya, sepeda kayuh dan paguyuban sepeda motor ya, hobi sepeda motor dan hobi itu tidak saling mengharamkan, tidak saling mencela ya, mungkin saling meledek ya. Tetapi, tidak ada upaya kelompok, apa, hobi sepeda kayuh ya, hobi sepeda ontel memboikot, melarang kelompok hobi sepeda motor tidak boleh lewat jalan tertentu, itu, sepertinya tidak ada. Karena hobi, paguyuban itu basisnya nilai-nilai yang, mencari kebaikan. Mereka tidak mencari keuntungan, ya. Mereka mencoba mengembangkan nilai-nilai tertentu, baik nilai itu sifatnya meluas ya seperti ormas, ada ormas yang memperjuangkan nilai-nilai agama ya, ormas keagamaan. Ada ormas yang memperjuangkan nilai-nilai, nasionalisme, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kebudayaan, ya. Tetapi, mereka ini tidak dalam arti mencari keuntungan profit, nah, berdagang itu tidak, ya. Ada banyak penelitian ya nanti, eee, bisa dicek kembali untuk teori-teori sosiologi ya, kajian-kajian sosiologi yang menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat salah satu indikasinya adalah suburnya masyarakat sipil. Ya kita kalau tengok kembali misalnya kajiannya Robert Putnam ya, teorinya yang sangat terkenal adalah modal sosial, ya modal sosial versinya Putnam ya. Di mana Putnam mengatakan modal sosial itu adalah, relasi antar masyarakat yang sifatnya sosial. Artinya bukan perdagangan mencari untung, bukan politik mencari kekuasaan. Ya, relasi antar masyarakat. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk, LSM atau ormas atau paguyuban. Jadi orang bergabung ke LSM itu bukan dalam rangka, mencari uang ya dalam arti, bekerja dengan gaji tertentu ya. Kalau bekerja di LSM atau aktif di LSM menjadi volunteer, menjadi pengurus, biasanya memang ada, honornya ya dan kadangkala honornya banyak. Tetapi orang berangkat menjadi aktivis LSM itu beda dengan niatnya, nawaitunya orang bekerja di perusahaan. Kalau orang bekerja di perusahaan itu dasarnya adalah gajinya berapa dulu. Kalau gajinya cocok ya kita akan melamar menjadi, karyawan. Tetapi kalau bergabung dengan sebuah lembaga LSM ya, lembaga swadaya atau lembaga-lembaga sipil, itu orientasinya bukan gajinya tetapi, topiknya. Bagi mereka yang suka pendidikan misalnya ya, bergabung pasti ke, LSM yang bergerak di bidang pendidikan. Nah yang, berminat pada pemberdayaan kelompok difabel. Nah misalnya, di kampus kita ada lembaga, yang sangat aktif untuk, memberdayakan teman-teman difabel
Itu banyak punya volunteer dan volunteer itu ketika ada kegiatan ya mereka mendapatkan honor. Tetapi niatnya bergabung bukan cari honor. Ya, tetapi berpartisipasi, terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang memang menyentuh hatinya, menyentuh passion-nya. Itu bedanya antara perusahaan dan masyarakat sipil. Jadi menurut Putnam, masyarakat yang sehat atau masyarakat yang modal sosialnya kuat adalah masyarakat di mana kelompok-kelompok sipil itu hidup subur dan mendominasi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, sebuah masyarakat di mana kelompok-kelompok sipilnya lemah, kelompok-kelompok sipilnya jarang, ya, sakit-sakitan, maka bisa dipastikan masyarakatnya atau ruang publiknya menjadi tidak sehat dan masyarakatnya juga tidak sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mengancam masyarakat sipil atau apa yang mengancam kehidupan publik sehingga masyarakat sipil itu diperlukan. Ya. Yang pertama adalah keberadaan masyarakat ekonomi. Nah, apa itu masyarakat ekonomi? Secara umum, masyarakat ekonomi adalah kelompok masyarakat yang atau kelompok-kelompok manusia yang orientasinya mencari keuntungan. Pelaku ekonomi, ya aktor-aktornya. Perdagangan, ya pedagang, kemudian perusahaan atau makelar. Makelar itu orang yang tidak memproduksi dan tidak melakukan kegiatan jual beli, tetapi mendapatkan keuntungan dari sebuah transaksi. Masyarakat ekonomi itu orientasinya adalah finansial. Jadi hubungan antar anggota masyarakat ekonomi itu diatur dalam bahasa finansial. Orang bisa memerintah orang lain dengan menggunakan finansial. Orang mau diperintah orang lain kalau dibayar, dan orang mau membayar kalau orang lain mau mengikuti perintahnya. Jadi relasinya itu adalah relasi transaksional, relasi yang sifatnya instrumental, sesuatu yang memiliki kepentingan lain di balik itu. Ya, orang bisa meminta orang lain melakukan apa saja, yang baik maupun yang buruk. Ya, kita bisa minta orang lain untuk belajar, lalu diberi uang, ya, namanya investasi. Ya, karyawan itu ada yang ditugaskan untuk belajar, dibiayai perusahaan. Ada yang diminta ya secara umum melakukan produksi, ya, produksi apapun, baik barang maupun jasa yang bermanfaat untuk masyarakat, ya, membuat produk elektronik, memberi jasa layanan transportasi, kemudian dibayar. Ya. Tetapi banyak juga kegiatan-kegiatan berbasis finansial mencari keuntungan yang orientasinya tidak baik. Ya. Melakukan scamming, penipuan, kejahatan, tindakan amoral dalam rangka mencari uang. Ya, menjual barang-barang berbahaya, melakukan tindakan-tindakan kriminal itu banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu karena mencari keuntungan finansial. Mengapa melakukan hal-hal yang tidak baik? Ya, karena ingin mencari keuntungan finansial. Nah, sehingga masyarakat ekonomi itu pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Eh, Hah? Sebentar. Nih ya. Eh, Masyarakat ekonomi, ya, kaum pedagang, perusahaan, makelar itu dibutuhkan oleh masyarakat supaya masyarakat sehat. Artinya kalau pedagangnya kurang, perusahaannya kurang, juga masyarakatnya secara ekonomi itu tidak sehat. Tetapi kalau
logika ekonomi itu terlalu mendominasi masyarakat, maka masyarakatnya itu akan menjadi masyarakat yang transaksional, masyarakat yang instrumental. Orang dihormati karena punya uang, orang ditaati karena punya uang, ya. Orang pergi ke masjid karena orang pergi beribadah karena orientasi mencari uang, orang pergi ke sekolah karena mencari uang. Menjadi tidak sehat. Jadi kehidupan ekonomi itu di satu sisi merupakan potensi bagi kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain pada sisi nilai itu merupakan ancaman bagi kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana supaya ekonomi ini tidak menjadi ancaman bagi masyarakat? Maka dibutuhkan masyarakat sipil, ya. Ada masyarakat sipil yang paguyuban buruh, ya, misalnya paguyuban buruh, pekerja, karyawan. Itu adalah asosiasi atau paguyuban yang orientasinya adalah memperhatikan hak-hak buruh. Apakah buruh ini posisinya ditekan oleh perusahaan? Ya, jam kerjanya panjang tapi gajinya terbatas. Ya kalau tidak ada yang membela ya buruh tidak akan berdaya, karena itulah satu-satunya penghasilan. Kalau perusahaannya hanya ada satu, kemudian buruh tertekan atau karyawan merasa gajinya terlalu rendah untuk aktivitas ekonomi yang menjadi bebannya, maka dia tidak punya alternatif. Kalau dia tidak mau, maka banyak orang yang mengantri untuk menggantikan posisinya sebagai buruh atau menjadi karyawan. Kalau dia keluar, dia tidak punya alternatif lain. Nah, dalam konteks itulah ada paguyuban, ada ormas, ada LSM yang membela nasib kelompok buruh. Ya, ini adalah kelompok-kelompok yang menjadi pagar, menjadi kontrol, menjadi pengawas supaya keberadaan dunia ekonomi atau kelompok-kelompok ekonomi itu masuk ke masyarakat dalam bentuk yang baik, ya. Manfaat dunia ekonomi terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kreativitas di masyarakat itu didorong untuk semakin tumbuh. Tetapi orientasi transaksional, orientasi pragmatis, ya, orientasi instrumental itu disortir, difilter, dibatasi, jangan sampai menjadi sesuatu yang justru merusak masyarakat. Demikian juga ada ancaman yang lain, ya, yaitu keberadaan masyarakat politik. Ya, apa itu masyarakat politik? Ya, bisa berupa pemerintah, ya, kelompok-kelompok pemerintah, aparat negara, ya, ada polisi, ada tentara, ada kelompok-kelompok pegawai negeri atau pegawai negara yang lain. Lalu ada partai politik, ya, bukan pegawai negara tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan pemerintahan. Ya. Kelompok politik sama juga dengan kelompok ekonomi adalah bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat membutuhkan pemerintah, masyarakat membutuhkan keteraturan, masyarakat membutuhkan kepemimpinan. Ya. Tetapi logika politik tidak boleh mendominasi masyarakat. Apa itu logika politik? Yaitu logika yang berorientasi kepada kekuasaan. Dalam dunia politik, siapa yang lebih berkuasa, dia yang mengatur. Siapa yang lebih berkuasa, dia yang ditaati. Yang tidak punya kekuasaan, tidak punya hak, tidak punya kesempatan, tidak punya ruang. Ya, dalam dunia politik ya, kita lihat di pemerintahan, partai-partai besar ya dia mendominasi di media, mendominasi program pemerintah, mendominasi jabatan di pemerintah dan lain-lain. Sementara partai-partai gurem, partai-partai kecil ya tidak punya jatah apa-apa karena tidak punya kekuasaan. Kalau logika itu berkembang dan mendominasi masyarakat, maka seperti yang kita jelaskan di awal, masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang tidak sehat. Karena apa? Karena
hanya yang besar saja, hanya yang kaya saja, hanya yang pinter saja yang mendapatkan ruang. Sementara kelompok minoritas ya, minoritas politik, minoritas ekonomi, minoritas sosial, minoritas pendidikan dan lain-lain menjadi terdiskriminasi. Ya, oleh karena itu masyarakat sipil itu juga ada yang bergerak dalam bidang politik, membela hak-hak masyarakat dari ancaman, infiltrasi atau ancaman dominasi logika kekuasaan. Ya, jadi sampai di sini, eee, kita sudah menjelaskan bagaimana kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh keterbukaan ruang publiknya. Kalau ruang publik itu terbuka, maka masyarakat itu terbuka, berkeadilan. Dan kalau masyarakat itu berkeadilan, orang-orangnya juga akan berkeadilan. Orang-orangnya akan sehat. Masyarakatnya sehat, orang-orangnya sehat. Kalau masyarakatnya tidak sehat, ya, didominasi oleh logika ekonomi, siapa yang punya duit dia yang berkuasa, atau logika politik, siapa yang punya jabatan dia yang berkuasa, maka masyarakat akan didominasi oleh situasi diskriminatif. Terjadi ketidakseimbangan. Siapa yang bisa menjaga kesehatan ruang publik dan siapa yang bisa menjaga kesehatan masyarakat tidak lain adalah apa yang kita kenal sebagai kelompok masyarakat sipil. Oke ya, demikian pertemuan pada minggu ini terkait dengan keberadaan dan fungsi masyarakat sipil dalam kehidupan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan bisa difahami. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.